Hai Bapak Ibu Sobat Muda, tahun baru sebentar lagi, sudah tinggal menghitung hari. Nah, bagaimana kita melihat tahun baru 2022? Maka itu, supaya lebih fresh, supaya lebih ceria, saksikan. Nih, ikutin kita lihat di konten YouTube Edi Wijaya. Selamat menyaksikan. Buddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, rekan-rekan sedana, pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Edi. Kepada Pak Edi kami persilahkan. Ya, terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, para remaja yang berbahagia bersama kakak pengasuhnya. Pada kesempatan kali ini Pak Edi mengambil tema menyambut tahun 2022. Mudah-mudahan berbahagia. Dalam bayangan kita, kayaknya baru kemarin ya. Baru kemarin 2020 kita tinggalkan, masuk 21. Sudah masuk 2022. Baik, Iya, apa sebenarnya sih rasanya. pergantian tahun? Lanjut. Ada apa dengan tahun baru ya? Mudah-mudahan berbahagia. Pergantian waktu yang begitu cepat. Nggak terasa dari 2021 sekarang 2022. Artinya apa? Waktu yang kita lewati sangat cepat. Tentu saja bagi mereka yang berada di tempat yang berbeda pun akan berbeda. Misalnya dia berpikir, wah waktu kok lama ya. Atau seperti ketika kita sedang belajar menghadapi materi yang sulit. Waktu itu cepat apa lama? Kalau belajar waktunya rasanya lama, Pak. Wah, belajar lama ya. Tapi kalau main cepat ya. Kalau bermain Iya, cepat kalau ya. main cepat. Padahal waktu yang sama. Contoh yang paling gampang. Ketika kita meditasi, jangan lama-lama. 10 menit. 10 menit orang meditasi itu rasanya lama sekali. Dibandingkan dengan 10 menit Anda bermain game online. Betul? Nah, Betul. itulah waktu. Waktu itu nggak terasa. Dalam hitungan detik. Nah, sekarang hitungan tahun. Berlalu cepat sekali. Sebenarnya apa yang mesti kita sikapi dengan perubahan ini? Yang pasti, umur bertambah. Umur bertambah, artinya usia bertambah tua. Tetapi jatah hidup kita semakin berkurang. Lanjut. Apa yang patut kita lakukan dalam menyambut tahun baru? Tadi angkat dari beberapa kalimat-kalimat yang bijak ya. Jangan sesali masa lalu. Jangan mengkhawatirkan masa depan. Karena selalu ada harapan dan kemungkinan terbaik untuk awal yang baru. Karena tak ada kata terlambat untuk mulai berbuat baik. Jadi para pemuda, para remaja yang berbahagia, kita sudah lewati tahun lalu. Sekarang belum ya, tinggal kita menghitung hari. 2021, sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Desember. Artinya berapa hari lagi? Tinggal beberapa hari 20. lagi. Itu pun kalau kita masih hidup. Ya, itu pun kalau kita masih hidup. Semoga. Nah, jadi artinya apa? Kita tak perlu menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Kenapa sih saya begini dulu ya? Waktu SD saya kok nggak belajar, nggak pinter. Waktu SMP kok saya nggak pandai, nggak pinter. Nggak seperti sekarang misalnya. Wah, sekarang bisa pandai. Benar, perbedaan waktu. Kadang-kadang kita bisa membedakan antara bisa memanage waktu dan tidak. Kenapa? Karena semakin dewasa. Oleh karena itu para pemuda yang berbahagia, ketika usia kita sudah bertambah, kita hendaknya berpikir bijak.
apa yang hendak kita kerjakan, apa yang hendak kita lakukan, cobalah berpikir bijak. Jangan sampai kita teledor. Bolehlah kita pernah salah, tapi ingat, kesalahan itu jangan sampai terulang kembali lubang yang sama. Apalagi kita naik motor. Naik motor kita tahu pernah jatuh di lubang itu. Nah, kira-kira beberapa meter dari lubang itu kita tahu waspada. Oh iya, di situ ada lubang. Kenapa? Kita pernah terjatuh. Demikian juga pelajaran. Wah, dulu saya mau ulangan, tapi mendadak belajarnya cuma 2 jam sebelumnya atau sehari sebelum. Tetapi sekarang karena sudah belajar, perbaiki lagi cara kita belajar. Karena apa? Masa depan jauh lebih panjang. Ya. Yang lalu sudah lewat. Tetapi ingat, kita harus lewati hari lalu dengan menuju hari ini. Lanjut. Nah, para muda-mudi yang berbahagia. Tahun baru bukanlah sekedar ajang pesta. Ya, karena kita sebagai para muda-mudi yang berbahagia nih, berpikir, wah tahun baru kita pesta, petasan, bakar-bakar ikan, segala macam. Boleh-boleh saja. Iya. Tetapi ingat, kondisi sekarang berbeda. Kemudian, yang terpenting adalah mengkoreksi, mengevaluasi kesalahan menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang. Para pemuda yang berbahagia, kita kalau mau berpesta pun memikirkan, oh ternyata ada saudara kita yang saat ini mendapatkan musibah ya. Alangkah baiknya biaya yang tadinya kita anggarkan untuk pesta-pesta tadi kita salurkan untuk membantu. Ada yang karena korban gunung meletus, tanah longsor, kebanjiran, kita bantu. Hari ini, saat ini, untuk kita berbuat baik, menolong, membantu kepada sahabat kita, saudara kita. Manusia-manusia yang mengalami penderitaan. Sekarang saatnya kita membantu. Pak, kan saya nggak kena, Pak. Yang namanya musibah, memang mungkin saat ini kita nggak kena. Tetapi kita nggak tahu. Oleh karenanya, pada saat kita masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kita. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Contoh yang paling gampang. Kita pun sekarang masih punya karma buruk. Misalnya apa? Masih suka sakit-sakitan. Masih punya kekhawatiran terhadap ulangan-ulangan ujian-ujian kita. Itu pun bentuk karma buruk kita. Masih suka mengalami hal-hal yang gak enak ya. Misalnya Anda kehujanan. Itu pun karma buruk. Atau mungkin ketika mau membeli sesuatu kehabisan barangnya, itu pun karma buruk. Makanya kita sekarang memperbaiki kondisi supaya jauh lebih baik. Masa depan kita jauh lebih baik. Lanjut. Nah, apa makna tahun baru? Para muda-mudi yang berbahagia, kita pernah gagal. Kita pernah kecewa. Lupakan kegagalan-kegagalan itu. Perbaiki kesalahan-kesalahanmu. Mimpi baru dan prestasimu menunggu di tahun 2022. Wah, saya mau jadi juara kelas tahun depan. Bisa. Jangan mimpi doang. Belajar. Romo, sekarang kan masa pandemi. Apa bisa saya punya prestasi? Kenapa tidak? Buat sebuah yang berbeda. Pak Edi nggak pernah berhayal loh bikin YouTube. Tetapi karena memang kondisi masa pandemi, wihara-wihara jarang kebaktian, pada tutup ya wihara nggak ada kebaktian. Akhirnya Pak Edi punya ide. Oh, saya sampaikan bimbingan Dharma melalui media YouTube. Itu kita sebarkan. Ya. Makanya ya memang sekarang sih belum banyak ya, baru 300. Ya semoga dengan informasi ini kita sampai belajar. Pak, ntar ada kesalahan. Ya pasti namanya belajar ada kesalahan. Saya belum bisa ngetop orang lain yang sudah punya ribuan jutaan pengikut, tetapi belajar. Inilah, kita pernah gagal, pernah salah. Oh ya, makanya kita perbaiki. Nah, yang perlu kita ingat ini, para muda-mudi yang berbahagia,
Setiap karma yang pernah kita perbuat, hendaknya kita selalu menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Karma yang kita perbuat, hendaknya membuat kita jadi lebih dewasa. Memang, kita pernah salah. Ya, sebagai contoh ya, dalam hal menulis mungkin, oh tulisan saya begini, begitu. Bagaimana edit? Ya. Saya pun pernah keliru ketika membuat konten YouTube. Ada yang bilang, masukan, Romo begini, untung belum banyak. Saya edit lagi, oh iya begini. Kenapa? Karena perlu belajar. Sama seperti kita memimpin doa, kebaktian, parita. Nggak semua orang bisa memimpin kebaktian. Walaupun cuma nama kerapata. Kenapa? Kalau kita belum pernah membacakan nama kata-kata di depan pimpinan kita yang tinggi, waduh, di depan orang banyak, grogi. Bukan karena apa, lupa deg-degannya loh. Apalagi, kenapa? Karena kita deg-degan, karena belum bisa menguasai itu. Jadi sama dengan kita belajar. Contoh yang paling gampang, ketika masak mie instan, apakah semua orang sama? Pasti beda. Si A masaknya begini, si B begini, walaupun satu produk rasanya belum tentu sama. Betul? Itu. Betul. Sama-sama penceramah agama Buddha, sama-sama kuliah sarjana agama. Tapi kan cara penyampainya berbeda-beda. Maka itu Pak Edi berharap ya kepada para muda-mudi yang remaja yang ada di sini, ketika kalian di sekolah ada ekskul, ikutlah. Ambil ekskul tersebut. Untuk apa? Untuk pengalaman Anda. Pengalaman sekarang memang berat. Contoh yang paling gampang, latihan baris berbaris. Wah, berat. PBB. Buat apa? Saya nggak akan jadi pemimpin upacara kok. Saya nggak akan begini. Betul. Tetapi pada satu ketika Anda disuruh menyiapkan, memberikan aba-aba, salah, keliru. Siapa malu? Pak Edi pernah mendengar ya, seorang mimpin upacara lalu meminta mundur. Kok begitu ya? Kok begitu? Kalimatnya nggak cocok. Kenapa? Karena Pak Edi pernah pramuka. Nah, inilah belajar. Ya. Seperti Anda memimpin upacara, jadi petugas upacara sebagai komandan, sebagai pembaca Pancasila, pengibar bendera, atau apapun juga. Laksanakan. Ini sebuah pembelajaran. Atau ketika Anda aktif di OSIS sebagai seksi kesenian, berpikir, sekarang nih lagunya lagi ngetop apa ya? Adain lomba pop singer, lomba vokal grup, supaya berkreatif. Atau Anda di majalah dinding, buat supaya majalah dinding ini kreasi sekali, seni, sehingga orang yang lewat kalau nggak baca nyesel. Itu kita buat apa ya? Suasananya supaya begini itu. Jadi jangan Anda buat majalah dinding sama sekali nggak ada ngebaca. Kenapa? Karena monoton tampilannya. Betul? Pernah nggak? Ada. Majalah dindingnya bagus, covernya, tapi isinya nggak ada maknanya. Percuma. Anda harus buat sesuatu yang berbeda. Ya, mungkin dengan bagaimana ada undian atau ada hadiah-hadiahnya. Pembaca ini ada. Sekarang ada zamannya WA, internet, bisa Anda manfaatkan media itu. Nggak salah kok. Majalah dinding tetap ada, nggak masalah. Ya. Atau mungkin ya seperti Bapak pernah ada di wihara tertentu ya. Lomba mencari bakat. Tingkat level sekolah minggu dan pemuda. Pak Edi jadi jurinya. Pak Edi berpikir, apa bisa mereka lomba? Bisa loh. Mereka menari, kita sebagai juri jadi online. Mereka pun menari online. Dia dibuat di rumah, di wiharanya bagaimana, membuat kondisi yang bagus sekali. Akhirnya, wah sukses. Berani membuat terobosan.
Jadi wihara-wihara pun kenapa tidak? Buatlah misalnya menjelang Waisak ada lomba baca puisi atau lomba baca Dhammapada Partha secara online, nggak masalah. Bisa. Media sekarang mungkin penontonnya bukan 10-20, tetapi ratusan, bahkan pernah sampai 1000. Karena banyak. Tinggal kita kuotanya bagaimana ya. Memang itulah permasalahannya. Kita perlu belajar. Dan tidak semua orang disukai sebagai pendengar. Namun, jangan frustasi, jangan putus asa. Oh, pernah ada yang berkomentar seperti begini. Oh, Pak Edi kurangi gaya bercandanya. Kenapa? Karena nggak wibawa nantinya. Aduh, maaf para pemuda remaja yang berbahagia. Kalau Pak Edi mengurangi gaya bercanda Pak Edi, konsumen Pak Edi kan anak-anak. Ya bagaimana ntar? Ayo anak-anak, kita tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak. Siapa yang mau denger? Kenapa? Berbeda. Kita punya konsumen sendiri. Terserah. Orang bilang begini, orang begitu. Karena setiap orang punya karakter berbeda. Namun, tetap kita memiliki rasa sopan santun. Bagaimana ketika Pak Edi berbicara atau berceramah kepada anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, tentu berbeda. Dengan gaya berbeda. Nggak mungkin dong Pak Edi ngajak ibu-ibu, ayo ibu-ibu tepuk pramuka. Nggak mungkin ya, karena nuansa berbeda, umurnya berbeda, dan pengetahuannya berbeda. Oleh karena itu, sekarang kita harus berusaha lebih baik, dan lebih baik. Pak, apakah semua lini harus saya kuasai? Kalau Anda sebagai pembicara, kalau Anda para muda-mudi remaja yang mau maju, semua harus kuasai. Ya misalnya si Diani jadi pengasuh sekolah minggu, perlu belajar bagaimana psikologi anak-anak sekolah minggu. Ya Dharma mengasuh sekolah minggu, nggak mungkin begini. Anak-anak diam. Koko mau cerita. Siapa yang mau dengerin? Koko mau cerita nih, dengerin nggak? Ada gayanya. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita dengan anak-anak, woi, diam, kamu diam. Siapa yang bukannya datang lagi mereka kapok. Apalagi setiap nakal dijiwir. Pahanya dicubit sampai biru. Siapa yang mau datang? Para muda-mudi, para remaja, ketika Anda mau berkenalan dengan seseorang, bagaimana? Sopan, pantas. Kenalin. Nama saya Edi. Siapa yang mau? Tetapi dengan cara sopan. Nama saya Edi. Dengan cara sopan, pantas. Tapi bukan cuma, hai pemuda, ketika Anda gagal main basket, gagal masukin bola basket, jangan sembarangan keluar ngomong ya. Semua jenis binatang keluar, jangan. Ketika masuk, pluk, masuk, omitohut. Enggak masuk, sadu. Kita ucapkan selamat muda. Kalau mau masuk juga, pegang bola. Konsentrasi. Karania mataku salen. Lung. Dengan konsentrasi kita kerjakan. Masuk, nggak masuk, keluarlah kata-kata yang baik. Sadu, omitohut, amitabha, nama Buddha, keluar yang bagus. Jangan keluarkan kata yang jelek-jelek. Kalau sudah biasa, maka akan terbiasa juga kepada orang tua kita. Memang kita seolah berbeda. Misalnya contoh, ketika Pak Edi naik mobil ngerem mendadak, prik, omitohut, omitobo. Apa? Orang-orang lihat Pak Edi, biarin. Ketika kita bicara binatang, mereka akan tersinggung. Kita dengan sopannya. Inilah para muda-mudi yang berbahagia, kita sampaikan ucapan ini untuk memperbaiki tingkah laku kita, kata-kata kita, ya. Jadi lebih baik, lebih dewasa. Lanjut. Nah, para muda-mudi, sobat muda, kita di wihara atau di perjalanan pasti bertemu dengan orang lain, betul? Nah, ada betul. Orang yang baik, ada orang yang nggak baik.
Apakah kita musuhi orang yang jelek? Ya enggak. Orang kita jalan kok. Atau berteman kok, silakan. Kepada orang baik, kita bertekad. Semoga saya bisa meniru jejak langkahnya. Oh, Pak Edi melihat loh. Misalnya di YouTube, oh, Bante ini pandai sekali cerita. Runutan kisahnya bagus sekali. Dia tidak terlalu banyak bahasa asingnya. Sehingga Pak Edi memahami, oh begitu. Pak Edi ambil sebagai makna sebuah kisah cerita dalam teknik ceramah Pak Edi. Karena bagus. Saya akan ikuti langkahnya. Atau seorang motivator. Oh, dia bagus sekali. Orang-orang terkesima. Begitu mendengar dia bicara. Kagum. Rapi. Rapi penampilan, rapi bahasa, rapi PowerPoint-nya. Bagus cara penyampaiannya. Wah, ini bagus nih. Saya salut nih. Kan kalau orang seperti ini mengundang kita untuk penasaran ya. Setiap ada ceramah dia, kita hadir. Atau mungkin lewat YouTube-nya kita hadir. Kenapa? Karena bermutu. Karena itu, para muda-mudi yang berbahagia, ketika Anda pun punya panutan, baik guru, ataupun pengasuh, ataupun pembina, ataupun orang-orang yang Anda kagumi, silakan. Ambil kebaikannya. Ikuti jejak langkahnya. Oke, lanjut. Kalau kita berjalan dengan orang yang karakternya buruk, ambil jadi pelajaran. Lalu bertekad, gaya hidupnya saya akan menghindari gaya hidupnya dan berusaha untuk menghindari jejak langkahnya. Ambil pelajaran. Oh, dia begitu. Setiap ketemu kecoa dia geprek dengan sadisnya. Aduh, tuh orang tega banget ya. Atau mungkin kalau lagi jalan lihat tikus lewat dia sambit dengan batu bata. Kejam banget ya. Kita lihat saja, ambil sebagai pelajaran. Jangan ikuti. Atau setiap kita berada di sampingnya, dia berbohong. Dari mana? Lewat telepon. Lu kok tahu? Ya kita tahu kan, dengarkan. Kalau dia begitu, kita ambil pelajaran. Lalu hindari gaya dia begitu. Para muda-mudi dan remaja, kalau kita bertelepon lalu dicaci maki lewat telepon, happy atau menderita? Menderita. Seharian kesel tuh. Oh, mau nggak teleponnya lagi? Nggak mau ya, jangan kata. Rasanya nggak enak. Ketemunya nggak enak ya, jangan kata teleponnya. Iya. Ber-WA pun nggak enak ya. Nah itu, karenanya orang-orang yang demikian kita hindari. Kita ambil pelajaran. Oh, dia mengatakan demikian. Betapa sakit hati kita. Nah, kalau sakit, jangan ikuti. Kita hindari. Ya, misalnya contoh ya para sobat muda, remaja yang berbahagia. Sekarang kan zamannya misalnya Anda di WhatsApp itu atau mungkin Anda punya Telegram, ada gambar-gambar lucu, silakan. Kalau itu pantas, kalau itu layak, please silakan. Tetapi ketika Anda dapat gambar atau video yang memang nggak pantas, stop sampai di Anda saja. Nggak perlu di-share. Pak, supaya teman saya tahu, Pak. Jangan. Cukup Anda yang tahu. Setelah itu, hapus dari memori Anda. Karena apa? Kadang-kadang, maaf aja ya, kita dapat foto atau gambar atau video dari seseorang, bisa sampai berpuluh-puluh ya. Satu orang loh. Bisa sampai 6-10 gambar. Kira-kira kita nerimanya enak nggak? Halo? Tidak. Nggak enak. Meskipun selamat hari Waisak. Satu orang ngirimnya 10 gambar sama kita. Kan kalau gambar satu aja ya cukup ya. Selamat Waisak, Happy Waisak cukup satu. Kecuali kita kirim ke orang-orang yang berbeda. Silakan. Tapi kalau pada satu orang saja kita kirim 10 gambar, kan kasihan dia. Kan memorinya berat ya. Memori berat. Ya itulah. Apa juga kadang-kadang menerima orang gimana ya. Ambil dengan sopannya bilang,
Pak, kalau ngirim jangan banyak-banyak. Dengan halusnya gitu ya. Karena kita pun nggak mau diribetkan. Maka itu, para sobat muda, kalau kita pun mengirim berita kepada orang, apalagi di grup, coba lihat dulu. Misalnya kita ada 4 grup. Loh, gambarnya sama semua. Kita cobalah berpikir. Pasti orang lain sudah punya. Jangan kirim gambar tersebut. Kok grup kita yang baru? Jangan. Siapa tahu udah ada sebelum kita ngirimnya. Ya. Jadi akan membosankan. Kecuali Anda membuat sendiri. Dan memang produk sendiri. Pasti belum ada. Gitu ya. Makanya Pak Edi berharap kita dengan berlalunya waktu, dengan adanya teknologi, semakin bijak. Semakin bijak dalam berkomunikasi kepada teman. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana mengisi tahun baru? Para muda-mudi dan remaja, kita mau isi tahun baru lebih bagus apa lebih jelek? Lebih bagus. Pasti lebih bagus dari yang lalu-lalu ya. Oleh karenanya, kita lihat. Jangan pernah biarkan apa yang telah terjadi di masa lalu merusak hidupmu. Kalau masa lalu sudah jelek, hilangkan. Dan gak mungkin diperbaiki. Kenapa? Masa lalu sudah lewat. Hanya kita ambil hikmahnya. Oh, kenapa saya begini, begitu ya. Jangan menunggu masa depan dengan khayalan yang gak jelas. Masa depan Anda raih. Tetapi ingat, susun. Saya mau jadi apa? Bagaimana? Maaf ya, memang ini bukan salah Pak Edi ya, tapi Pak Edi pernah lalui. Karena apa? Karena nggak ada biaya. Kalau Anda ada biaya, silakan. Ikut belajar apapun yang Anda perlu pelajari, walaupun itu bayar. Ya. Misalnya ikut kursus, ikut bimbel, ikut kesenian yang Anda mampu bisa, silakan. Tapi yang pasti belum ada ya, belajar baca parta bayar belum ada ya. Ada nggak? Belum ada ya. Atau mau belajar ceramah. Aduh, ini padahal ilmu Buddha gratis loh. Tapi masih banyak yang belum mau. Di tempat-tempat yang berbayar malah mau. Inilah. Makanya Pak Edi berharap loh. Para muda-mudi ini sekarang ambil kali ilmu. Bagaimana cara mengasuh yang baik. Bagaimana cara membaca parta yang benar. Kita punya loh, misalnya para biku ya. Jadi di wihara Kelapa Gading, wihara Buddha Sana Kelapa Gading bisa belajar sama Bante ya. Silakan belajar. Mumpung masih muda, belajar. Loh kenapa? Karena ketika kita masih muda, pelajaran apapun gampang nempel, gampang ingat. Itu. Betul? Akan Pak Edi buktikan. Betul. Ini buktinya ya. Buktinya apa? Anak-anak murid Pak Edi, khususnya yang SD, SMP, itu masih ingat materi yang Pak Edi sampaikan. Mungkin bukan materinya, tapi gayanya ya kayak Pak Edi. Tapi gak apa-apa lah. Ada yang nyelip, ada yang tersirat, ada yang tersembunyi, ada yang termakan oleh dia, ada yang tersimpan. Oleh karenanya, kepada para muda-mudi yang berbahagia, belajarlah, mumpung masih muda. Ketika Pak Edi diajarkan, belum lama ya sama anak murid, belajar bagaimana mendownload lagu dari YouTube free, diajarin waktu itu bisa. Begitu dia pulang lupa lagi gimana caranya. Akhirnya Pak Edi minta tolong dong tulisin cara-caranya. Itu ditulisin masih belum bisa juga. Kenapa? Umur ya. Maka itu para muda-mudi yang berbahagia, walaupun di Google ada, di YouTube Anda nggak pernah mau gali, bisa nggak? Nggak bisa, harus gali. Oh, di internet ada ilmu begini. Anda nggak pernah buka, ya percuma. Ada yang bilang begini, Romo, saya mah nggak ke wihara, tetapi saya suka kok dengar YouTube atau mungkin dengar dari baca-baca di internet. Silakan, nggak masalah. Tetapi ya, para muda-mudi yang berbahagia, dengan kebaktian ke wihara pasti ada bedanya. Gimana? Kita bisa menghormat langsung kepada para Buddha dengan datang ke
altar Buddha, bisa membaca parita, bisa bertemu dengan orang-orang bijaksana, bisa berdana paramita, bisa memberikan pelimpahan jasa. Ada kelebihannya. Anda pun bisa bermasyarakat, bisa mengenal si A, si B, si C. Lupa apa perlunya? Ya perlu. Kita perlu berkomunikasi. Coba Pak ditanya nih. Halo para remaja, para muda-mudi. Kalau kita sakit atau meninggal dunia, bisa nggak ngubur sendiri? Tidak bisa. Loh, perlu orang lain. Kan ada WhatsApp, kan ada internet, ada Google. Bisa dong Pak. Cari, googling, cara mengubur makam sendiri. Ada nggak? Ada nggak dia nih? Tidak ada. Nggak ada. Pasti orang lain. Oleh karena itu, kita harus bermasyarakat. Siapapun. Tentu, kita harus juga membatasi. Tetap akhirnya kita pun pada diri sendiri. Kematian yang nanggung diri sendiri. Oleh apa? Oleh karma-karma kita yang menjadi pelindung. Lanjut. Isi tahun baru dengan mengulangi pelajaran tentang kebaikan yang pernah kita jalankan. Ulangi. Oh, saya pernah berdana dan sukses. Akhirnya saya bisa begini. Oh, saya pernah melewati Kartina dengan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Oh, pada saat ini ada musibah yang menimpa bangsa kita. Kita kumpulkan dana untuk membantu mereka. Silakan. Ada kesempatan. Kita menghidupkan umat Buddha kembali untuk mengumpulkan dana. Bagaimana caranya? Silakan. Mungkin kalau bahasa belum bisa, tetapi secara online. Mungkin dari Wihara WTBS ini memberikan brosur kepada umat Buddha di tempat-tempat mereka melalui online. Silakan ya, informasikan juga. Kenapa? Ini saatnya kita untuk membantu mereka. Oh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan apa itu? Mungkin dulu pernah ngadain malam kesenian, Waisak, boleh. Tetapi dengan media yang berbeda. Sekarang online. Atau Imlek ya. Oh, sekarang nih, maaf Kak Diani ya, kan Imlek biasa ngasih angpau ya kepada anak-anak. Minta nomor rekening kepada mereka. Anak-anak sekolah minggu, kumpulin nomor rekeningnya. Ya, wow, langsung yang namanya mau diberikan angpau rekening langsung mengalir nomornya, betul nggak? Ya, namun kita pun butuh kebaikan, bukan hanya menerima, beri kebaikan. Bagaimana menghimpun? Ya. Tahun baru kita lewati dengan masa-masa seperti sekarang. Tahun lalu juga ya, Imlek masih pandemi kan? Ya. Nah, masih. Iya, makanya kita berharap semoga masa pandemi ini bisa kita lalui dengan kondisi yang tetap sehat. Ingat, pakai masker, cuci tangan sebelum kemana-mana sebelum pergi ya, dengan sabun, pakai masker, lalu jaga kondisi badan. Hindari berkerumun itu. Ya. Lalu yang kedua, pelajari ilmu baru yang belum pernah kita laksanakan. Cari ilmu baru. Misalnya Anda mau masak nih. Masak apa yang belum pernah ya? Coba belajar. Dari mana? Ya dari tutorial-tutorial bisa. Atau bagaimana mencari umat Buddha supaya banyak waktu kebaktian. Ada trik. Ya. Oh begini. Cari, pelajari. Semuanya pasti ada. Kalau mau. Ya. Seperti waktu itu ya. Pak Edi dapatkan sebuah ilmu dari seorang Romo. Bagus. Tentang apa? Kenapa umat Buddha sulit berkembang? Wah, ada. Kenapa faktor dari mana? Wah, ada begitu. Oh, seperti itu. Setelah itu, kita jalankan. Cari solusinya. Bagaimana supaya umat Buddha mau ke wihara. Yang paling gampang lah. Sekarang. Pada masa-masa Zoom meeting ini, berapa orang yang hadir? Wah, banyak Pak. 1, 2, 3, 4. Hah?
Remajanya ada 4, Pak. Oh, 4. Yang lainnya? Belum. Pemudanya? Yang lainnya belum. Mungkin sedang sibuk. Nah, ini kita harus mulai bangkitkan. Kenapa malas? Oh, Pak, materi itu yang bercambung. Pokoknya kalau kita mau maju, lihat diri kita. Jangan orang lain. Pak, saya maju apa, Pak? Secara batinnya kita sudah maju. Kita berani memulai. Kalau Anda nggak pernah berani memulai, kapan majunya? Itu. Apakah harus diiming-iming hadiah? Oh, nggak usah. Memang kalau pertama-tama silakan. Tetapi kita udah lama kebaktian. Sejak pandemi udah berapa kali. Jadi kita nggak usah harus hadiah-hadiah terus. Cobalah. Mulai. Pada hari ini, maaf ya. Ini jadwal padat loh. Ntar jam 4 ada lagi. Dengan mahasiswa yang mau bikin tugas kuliah. Nanti jam 7 ceramah lagi. Nggak apa-apa. Karena kita mencari ilmu. Semakin banyak kita belajar, berbagi ilmu. Para muda-mudi yang berbahagia, kalau kita ngajarin orang, ilmu kita hilang nggak? Tidak. Enggak, malah bertambah, diasah. Oh, Pak Edi ngajarin orang malah nambah. Oh, belajar lagi. Jadi kita yang pertama, ulangi pelajaran yang sudah lalu. Yang belum, cari. Ya. Supaya bisa. Jangan pasif. Apa saya nggak diajarin, Pak? Sekarang masa pandemi. Kalau para siswa, para remaja, para pemuda hanya ngandelin ilmu dari guru, terbatas. Waktu yang diberikan sekarang buat bertanya cukup nggak? Nggak cukup. Tidak. Cuma sebentar. Karena itu belajarlah. Oh, kalau ada pertanyaan, cari jawabannya. Di mana? Di orang lain. Bertanyalah. Oh, Pak Edi nggak malu bertanya sama murid. Gimana sih cara begini? Kan kalau kita download lagu buat YouTube, nggak boleh. Tetapi ada. Oh, begini. Oh, terima kasih. Supaya bersih bagaimana, Pak? Oh, begini. Tentu harus sabar. Nggak mungkin ya sekali kita upload nanti Bapak share ke YouTube ya ini, tapi harus seleksi lagi. Iya, harus seleksi lagi. Lanjut. Kesimpulannya para muda yang berbahagia. Apa yang patut kita lakukan dengan masa lalu? Coba, siapa yang bisa nih? Apa yang patut kita lakukan dengan segala kesalahan yang pernah kita buat pada masa lalu? Coba, siapa? Ini sebenarnya pertanyaan ya. Apa yang patut kita lakukan dengan segala kesalahan yang pernah kita perbuat pada masa lalu? Dengan kesalahan yang pernah kita perbuat. Coba, siapa Dharma? Karena kesalahan artinya kita berusaha mempelajari dari kesalahan itu karena sudah di masa lalu kan. Kemudian? Jadi kita cuma bisa dipelajari sebagai pelajaran saja. Ya, jadikan sebagai pelajaran ya. Jangan sampai terjadi lagi. Jangan diulang lagi. Ya. Jangan sampai terulang. Jangan sampai terulang. Pak Edi pernah salah. Waktu main sepak bola, langsung main, tidak pemanasan. Apa yang terjadi? Tangan Pak Edi patah. Betul, kesaleo. Tangan patah. Kesaleo, bukan patah. Lo kenapa? Karena kiper. Belum pemanasan baru datang, pluk, langsung main bola. Begitu baru di tengah lapangan, di tengah gawang, pemain yang besar udah tanpa persiapan Pak Edi langsung tepuk. Bola langsung kena jari ya, jari ini ya. Makanya kita harus pelajari. Oh, saya begini. Atau mungkin pernah waktu berenang. Ya ini pernah kejadian yang sangat memalukan ya. Karena nggak nitip barang. Berenang waktu itu masih SD ya, SD. Di kolam renang. Begitu pulang, hilang. Pakaian renangnya hilang, pakai baju saya hilang semua. Untung masih SD. Oh, kalau gitu kita harus nitip di tempat penitipan. Jangan sembarangan. Pak, kan kalau nitip bayar. Iya, bayar. Ketimbang hilang. Ya itu ya. Jadi kita repot. Atau hal-hal lain. Ini pelajaran. Kita jadikan pelajaran sebagai perbaikan kita pada masa-masa mendatang. Pertanyaan kedua. Apa yang patut kita kerjakan terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan?
kebaikan yang pernah kita lakukan. Ayo, mungkin siapa nih yang lainnya, coba Dharma, siapa tuh 3 orang lainnya? Ayo tunjuk Dharma, tunjuk. Ada Leticia, Pak. Ya, Leticia, apa Leticia? Apa yang patut kita kerjakan terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan? Ayo berarti bersyukur dan berbuat baik terus. Ya, bersyukur dan berbuat baik terus, berbuat baik terus. Misalnya apa? Kok saya gampang ya jadi teman? Apa nih? Oh, kuncinya begini, begitu. Kita kembangkan terus, kembangkan. Oh, kenapa kok saya suka berdana? Oh, itu baik, kembangkan. Jadi, yang namanya kebaikan itu akan terus mengalir. Kemanapun Anda pergi, jadi penolong. Coba Pak ditanya, lebih baik punya jimat untuk melawan senjata-senjata, atau lebih baik punya sifat cinta kasih yang menghargai orang lain? Punya jimat yang tidak mempan terhadap senjata, atau kedua punya sifat cinta kasih yang membuat kita tidak punya musuh? Mending mana? Oh, mendingan tidak punya musuh sama sekali, Pak. Iya, kita lebih pilih tidak punya musuh. Para muda-mudi yang berbahagia, Anda punya jimat yang buat tidak mempan. Namanya jimat pasti ada penangkalnya. Betul? Wah, orang ini nggak mempan dibunuh karena begini-begini. Pasti ada penangkalnya. Dicari. Akhirnya bunuh juga. Tetapi kalau kita nggak punya musuh, para muda-mudi yang berbahagia, kita akan lebih aman, lebih damai. Iya, kalaupun jimatnya tidak ada penangkal, kan juga ada teman-teman kita, orang-orang yang kita sayangi. Iya, kena orang lain ya. Kena orang lain, kena orang lain yang jadi sasaran. Nah, maka itu ya, para muda-mudi yang berbahagia, buatlah, kondisikan supaya kita tidak punya musuh. Oh, mana mungkin, Pak? Iya, nggak mungkin. Pasti ada loh. Sebaik-baiknya kita, pasti ada yang nggak suka. Udah baik sebaik mungkin, masih ada yang nggak suka kok. Kenapa? Wah, si ini maju banget nih. Saya nggak suka nih. Itu loh. Si ini kok baik banget sama orang ini. Pasti ada yang nggak suka. Coba, Buddha punya orang yang nggak suka nggak sama Buddha? Orang yang nggak suka sama Buddha. Bahkan sang Buddha aja pernah dicoba untuk dibunuh. Buddha saja masih punya orang-orang yang nggak suka sama Buddha. Siapa misalnya? Devadatta. Dia berusaha untuk membunuh Buddha, berusaha untuk menggeserkan sang Buddha, berusaha untuk bagaimana Buddha itu supaya lengser dari ketua sangga. Dengan berbagai macam cara, akhirnya para muda-mudi yang berbahagia, kita buat penangkal cinta kasih. Saya harus disukai semua orang. Tentu ketika kita sudah disukai, kita harus punya juga senjata yang bagaimana mendoakan orang yang berbahagia. Gitu. Lanjut. Yang ketiga, apakah kita perlu sesali masa lalu yang telah lewat? Coba yang belum, Dharma. Siapa itu yang belum, Dharma? Yang belum jawab. Yang belum. Ada Livi, Pak. Ya, Livi. Bagaimana Livi? Livi. Apakah kita perlu sesali masa lalu yang telah lewat, Livi? Hai, Livi. Mana Livi? Oh, nggak ada Livi ya? Mungkin malu-malu, Pak. Iya, malu-malu. Coba yang lain. Ada lagi, Pak, yang lain. Siapa? Ada Kiara, Pak. Tiara. Silakan Tiara. Iya. Apakah kita perlu sesali masa lalu yang telah lewat? Menurut saya sih enggak ya. Enggak usah. Kenapa? Kenapa? Karena itu sudah dilewati. Sudah dilewati. Lalu bagaimana cara kita tidak menyesali? Apa yang kita perbuat dengan kesalahan tadi?
memperbaiki. Wah, saya dulu salah karena begini, karena begitu. Ini pernah terjadi pada Pak Edi ya. Pak Edi, tapi bersyukur. Pak Edi bersyukur. Karena waktu Pak Edi ujian bola basket, masuk cuma 2. Kesel, Pak Edi tendang bola itu ke jalan raya. Aduh, akhirnya ditampar oleh guru. Tetapi Pak Edi bersyukur. Kenapa ditampar? Kalau nggak ditampar, Pak Edi akan jauh lebih nakal. Jadi bersyukur. Untung Pak Edi ditampar. Atau pernah merokok. Merokok saat sekolah. Ditampar oleh kakak ipar. Wow. Ditanya kenapa merokok? Apa alasan merokok? Ya nggak bisa jawab. Akhirnya Pak Edi nggak merokok. Sampai sekarang. Sejak itu sampai sekarang nggak merokok. Terima kasih. Artinya apa? Oh, saya sudah diomeli, ditampar. Kenapa? Kalau enggak sekarang masih merokok. Ya. Jadi ada hikmahnya. Jangan kita menyesali hal-hal yang orang lain perlakukan pada kita untuk belajar. Itu. Lanjut. Apakah kita perlu khawatir akan masa datang yang belum terjadi? Coba yang lain, Dharma, siapa? Apakah kita perlu khawatir akan masa yang akan datang yang belum terjadi? Ya, sudah semua Pak. Jadi mungkin ada yang tunggu. lagi. Itu Kakak Diani belum tuh, Kakak Diani. Juga jawab. Iya, Kakak Diani jawab. Coba. Iya. Ayo Kak Diani. Apakah kita perlu khawatir akan masa akan datang yang belum terjadi? Nggak usah. Loh, Jalanin kenapa? aja. Kenapa? Kita nggak tahu yang ke depan nanti gimana, tapi ya kita do the best right now. Buat yang terbaik ya. Iya, saat ini. Jadi ke depan pasti juga akan baik kalau kita lakukan saat ini baik gitu. Oh, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan yang terbaik pasti memberikan terbaik. Walaupun memang para muda-mudi yang berbahagia, tantangan tuh banyak ke depan. Oh, saya mau maju nih. Saingan banyak kok pasti. Contoh yang paling gampang ya. Sekarang ini kalau Anda mau kerja, hanya bermodalkan ijazah SMA bisa nggak? Sekarang sulit. Sulit. Walaupun Anda punya ijazah S1, sarjana, tetapi skill yang Anda miliki nggak mumpuni. Misalnya waktu masuk tes dengan komputer. Kita nggak bisa komputer. Bisa nggak? Tidak. Maka itu para muda-mudi yang berbahagia sekarang harus gali ilmu, cari. Oh, ini saya harus kuasai apa. Kenapa? Karena sekarang ini sudah zamannya iptek. Tadi yang paling gampang tadi loh, hari ini tadi Pak Edi masukkan. Wah, gara-gara salah pencet, kacau ya. Pak Edi nggak bisa ngirim berita, padahal udah Bapak susun rapi sekali. Salah pencet, kacau, nggak bisa terkirim. Oleh karena itu perlu juga ilmu-ilmu yang kita kuasai, ya. Oleh karena itu belajar apapun nggak salah. Oke, seperti itu yang Pak Edi sampaikan. Semoga kita semuanya memetik manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Tadi. Ya, oke, tanya jawab lagi sekarang ya. Ya. Siap ya? Saya boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Oke. Kita kan tidak perlu khawatir akan masa depan, Pak. Apakah kita juga tidak membuat rencana atau punya cita-cita? Apakah begitu, Pak? Wah, bukan ya. Kita nggak perlu khawatir. Namun tetap merencanakan ya. Seperti contoh ya, ketika ada pertandingan-pertandingan. Ya, ada pertandingan, perlu berlatih, mempersiapkan strategi-strategi gitu. Atau mungkin Pak Edi mau bekerja nih. Ya, misalnya bekerja ya. Perlu perencanaan. Ke sana naik apa, bagaimana, jam berapa. Loh, kenapa? Karena kondisi seperti sekarang. Ya. Kita nggak bisa sembarangan ya. Harus begini begitu, tetapi diperhitungkan. Saya pergi jam berapa, sampai di sana jam berapa, ada hambatan jam berapa, akhirnya bisa pas waktunya.
Begitupun dengan kemampuan kita. Misalnya Dharma mau ambil kuliah. Saya mau ambil kuliah. Saya bidang apa yang saya kuasai. Kemudian ke depan pangsa pasar menghendaki bidang apa yang paling banyak peminat untuk karyawan. Oh ini, Anda harus siapkan. Untuk mencapai ke posisi itu, kita mesti punya skill apa. Oh ini. Bukan, Pak, main duit aja Pak, sogok. Shh, itu gak akan pernah maju. Kita harus punya skill, kemampuan. Yang paling gampang. Ketika Anda mau menjual sesuatu, Anda belum pernah belajar bicara di depan umum. Bagaimana? Harus belajar. Tetapi kalaupun sudah pada posisi Anda harus ngomong, Anda baru belajar, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Contoh yang paling gampang ya. Ketika Pak Edi harus menjual minuman ini. Ya, ini segelas air kecil. Ini bisa laku mahal loh. Kenapa? Karena Anda menjualnya bagus. Oh Pak, ini air dengan produk ini akan begini. Khasiatnya begini. Belajar. Tapi ketika Anda menjual, Pak, ini ada air Pak. Ini bagus Pak. Ini bisa ngobati penyakit. Laku nggak? Gimana ya? Akan kurang. Anda harus punya gaya menjual. Pak, ini bagus. Ini begini. Harus ada berani berjual. Menjual. Kalau pedagang, maaf ya, dia nih, itu sama juga menjual diri. Bagaimana kita mengeksplorasi diri? Apalagi ketika Pak Edi belajar, ada file. Ini loh Pak, khasiat-khasiatnya Pak. Kesaksiannya begini. Begitupun agama Buddha. Harus berani. Ayo datang ke wihara kami. Wihara kami dengan begini. Akan ada begini. Harus nyata. Jadi ya Kak Diani, ada tamu datang, ada umat datang, salam. Selamat pagi Ade, Ibu. Ayo silakan datang. Ayo isi buku tamu. Silakan duduk di mana. Itu harus perhatikan. Kenapa? Karena setiap orang ingin dihargai, betul? Ingin dihargai. Kalau kita baru datang, boro-boro dihargai. Nggak lagi. Kacau ya. Oleh karena itu, Pak Edi berterima kasih. Ketika pertama kali datang ke wihara, Buddha Sasana Kelapa Gading tetap disambut. Oh iya, Pak Edi udah kenal ya? Iya, memang udah dikenal. Tetapi tetap disambut. Selamat pagi Pak Edi. Oh, Pak Edi ngisi di mana ya? Di pemuda, remaja, atau anak sekolah minggu? Ada yang menyambut. Yang menyambut pun dengan seragam yang berbeda. Dengan pengurus, dengan umat ya. Karena dia berbeda warnanya atau ada syalnya. Itulah namanya pelayanan. Kemudian para pengurus wihara juga harus aktif. Oh nih wihara membutuhkan apa? Termasuk ya Kak Diani, saya pun bangga ketika absensi anak-anak sekolah minggu ada di papan tulis ya, dikalungkan ya. Itu bagus. Iya. Sebuah ciri. Oh ini ada ciri kehadiran anak-anak. Itulah kita ingin meningkatkan kualitas. Yang gak kalah penting adalah pelayanan. Ketika ada umat kita sakit atau nggak datang, tanya, halo Dharma, kenapa nggak datang hari ini? Oh Cidiani, saya sakit. Nah, kabarin. Kalau bisa diumumkan ke umat. Adik-adik, kakak pengasuh, hari ini Kak Dharma nggak masuk, sakit. Dia karena menghadapi begini. Nah, sebagai teman, sebagai sahabat, kita bantu. Mungkin setelah pulang dari wihara, menjenguknya bersama-sama. Itu. Ya, baik. Wujud kepedulian. Ya. Oke? Terima kasih. Oke, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau kita sakitnya COVID, nggak boleh ya. Ya, betul. Kita, misalnya contoh yang paling gampang. Kita sedang Harus sakit COVID. disertai kebijaksanaan ya Pak. COVID tentu saja kan, dalam hal ini kan yang dibutuhkan apa? Dana kan? Pengobatan. Dana. Kita dana kepada teman yang sakit dengan nomor rekeningnya, sampaikan kepada mereka. Kenapa dia butuh? Obat-obatan. Atau mungkin kalaupun tidak bisa kontak dengan langsung ketemu, via telepon, via WA, ya. Semangati. Halo, bagaimana kondisi kamu? Bagaimana? Iya. Kita kasih semangat.
Pak Edi kepada murid yang sakit COVID tetap kasihlah irama-irama parita, lagu-lagu kengkeng apa supaya dia dengarkan, atau cara meditasi seperti apa, atau mungkin Pak Edi rekam sendiri suara Pak Edi share. Ayo semangat makan obat berjemur. Kenapa? Biar termotivasi. Ya. Kalau tidak peduli bagaimana? Tolong ya, orang sakit kalau tidak ada yang peduli pada dia, semangat nggak untuk sembuh? Tidak semangat. Makan juga gak enak. Makan rasanya. Pun gak semangat. Oleh karena itu Pak Edi pernah sakit parah, tetapi yang datang, yang jenguk banyak, lalu terinspirasi. Aduh, yang datang banyak sekali. Pernah Pak Edi ingat sampai sekarang ya, Bante Sukemo. Bante, saya nggak hafal parita Bante. Edi, jangan parita dulu. Ingat apa itu anicca, dukkha, anatta. Pak Edi langsung terpikir apa itu anicca, apa. Wah, berpikir. Oh ya, tentang ketidakkekalan. Akhirnya Pak Edi renungkan, penyakit pun tidak kekal, penyakit tidak kekal, bakal sembuh. Oh, akhirnya sembuh. Kenapa? Yakin ini akan sembuh. Karena apa? Karena dibasi dorongan, semangat, motivasi. Jadi ya Dharma ya, Diani, bisa saja yang dia butuhkan waktu itu bukan duit, bukan obat, tetapi percikan Dharma, semangat, pengertian, simpati. Itulah yang dia butuhkan. Bukan selalu uang ya. Orang sakit bukan selalu butuh uang, tapi butuh nasihat, butuh percikan Dharma. Oke. Simple banget. Oke, lanjut. Sekarang saatnya foto bersama. Mohon. Foto bersama dulu. Nyalakan. Ayo semuanya nyalain itu ya. Nyalain gambarnya. Nanti Pak Edi share lo ke YouTube lo. Ayo. Iya, yang bagus itu kepalanya doang tuh. Leti, kepalanya aja tuh. Mana mukanya tuh? Mundur. Nah, Leti. Sip. Tunggu Leti itu belum, Leti tuh. Udah, ya. Ayo Lipi, senyum Lipi. Indra mana Indra? Itu Pak Indra, Pak. Ayo muncul, belum. Masih huruf I. Mungkin sedang sibuk, Pak. Sibuk. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah membacakan Wandana. Ya. Handamayang Buddha Sabhagavato Pubbhagana Makarang Karo Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sabbe satta bhavantu sukhi tatta. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Terima kasih. Semoga uraian Dharma yang saya sampaikan pada hari ini tentang makna tahun baru 2022 bermanfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.